Hai Virgo, selamat datang di Katanya Tarot Indonesia. Ketemu lagi sama gue Alice yang akan membawakan readingan kalian bulan Oktober 2020 mengenai asmara dan percintaan. Ini untuk Virgo Sun, Moon, Rising, dan Venus. Kita akan mulai dari yang single, nanti kita akan lanjut ke yang couple-nya. Dan sebelum aku mulai readingan, aku akan selalu ingatkan, baik kalian nonton atau tidak ya itu terserah kalian, tapi aku akan selalu ingatkan karena banyak yang tidak melihat disclaimer gitu ya, bahwa readingan ini ditujukan untuk umum, tidak ditujukan untuk individu tertentu. Jadi tidak mungkin untuk resonate untuk semua orang. Dan kalau tidak sesuai dengan readingannya ataupun tidak sesuai dengan tarot readernya, dengan cara tarot readernya membacakan juga bisa gitu ya, stylenya juga bisa. Mungkin ada yang berpikir, oh terlalu lelet lah, terlalu lama lah. Ya memang seperti ini, nggak bisa gue diburu-buru gitu. Kalau misalnya merasa tidak cocok, silahkan cari tarot reader yang sesuai dengan kriteria kalian gitu ya. Karena itu akan lebih enak juga buat kalian semua. Karena dalam membaca tarot ya nggak bisa untuk deksek gitu ya, ngikutin mau buru-buru ya nggak bisa gitu loh. Kalau memang ingin itu ya cari yang memang pembacaannya singkat-singkat gitu ya, yang sesuai dengan keinginan kalian. Tapi buat yang mau nonton ya nggak apa-apa, dengan suka hati dan dengan senang hati. Selamat datang di Katanya Tarot Indonesia. Jangan lupa di-subscribe, kalau yang belum subscribe, dipencet tombol loncengnya. Dan kalau mengenai orang lain ini bisa terbolak-balik ya, Virgo. Bisa vice versa. Ambil yang kalian butuhkan, tinggalin sisanya. Banyak juga teman-teman yang cerita sama aku. Kadang-kadang ceritanya nggak relate gitu ya. Tapi aku pengen lihat Kak, ya nggak apa-apa juga. Kadang-kadang kan bacaan itu tidak harus selalu terjadi saat ini gitu. Kadang-kadang juga dengan mendengar hal itu kamu jadi tahu bagaimana menyikapi satu situasi dan kondisi gitu juga bisa jadi gitu. Ataupun hanya sebagai hiburan saja juga bisa. Mungkin merasa terhibur karena kadang-kadang mungkin ceritanya gitu ya, ceritanya ya namanya cerita cinta ya. Bisa juga relate dengan ceritanya yang sebelumnya juga bisa, ya nggak? Kok jadi lama perkenalannya? Oke lah, kita langsung saja ke readingan kamu. Untuk yang single. Ya Virgo, mungkin bulan Oktober ini kamu agak sharp ya, Mungkin disebabkan banyak hal-hal yang membuat kamu seperti itu. Pengalaman-pengalaman tentunya di sebelumnya yang membuat kamu nggak mau buang-buang waktu percuma. Tapi terkesannya jadi kelihatan kayak judes gitu ya. Jadi kayak begitu. Tapi ada orang-orang yang memang tidak bisa disikapi dengan baik-baik dan lunak-lunak dan baik-baik dan alus-alus gitu loh. Kadang-kadang ada orang-orang yang dibilangin nggak bisa, dibilangin nggak ngerti, dibilangin 3 kali nggak itu, ya akhirnya kan kamu harus meng-cut off gitu loh. Dan mungkin buat beberapa dari kamu ini bulan Oktober ini kamu lagi meng-cut semua hal-hal yang tidak baik dan tidak sehat di dalam hidup kamu, termasuk orang-orang. Termasuk misalnya dengan unfollow ataupun meng-unfriend gitu ya. Dari hal-hal yang membuat kamu, kayaknya gue nggak doyan deh nih, kayaknya gue nggak sejahtera deh melihat postingannya dia ataupun ada di dekat orang ini ataupun ada di lingkaran orang ini. Iya, kalau yang aku lihat di sini kamu lagi set lagi slice gitu. Page of Wand dalam keadaan terbalik, Eight of Cup dalam keadaan terbalik.
Eh, beberapa dari kamu, aku melihat sih, iya kamu lagi agak susah untuk bisa diajak bercanda gitu ya. Kamu lagi entah, aku rasanya tuh kayak kamu lagi fokus dengan sesuatu dan kamu kayak ngerasa kayak, "Enggak, gue lagi nggak pengen bercanda," gitu loh, rasanya kayak gitu, "Gue lagi nggak pengen bercanda, gue lagi nggak bisa, gue lagi pengen serius," gitu loh. Ya, kamu lagi fokus, mungkin fokus dalam pekerjaan, ataupun kamu lagi berusaha membangun sesuatu di sini, karir, keuangan, karena kamu merasa ada hal-hal yang menjadi cita-cita impian kamu, harapan-harapan kamu yang masih belum bertemu gitu ya. Kamu masih banyak goal-goal yang belum tercapai dan ini kamu lagi fokus untuk ke situ gitu loh. Kamu lagi memfokuskan diri dari memfokuskan diri kepada impian kamu ini. Dan mungkin beberapa dari kamu ngerasa bahwa gue sebelum-sebelumnya banyak terdistract gitu ya, banyak terganggu dengan segala hal, baik itu ini di dalam bidang percintaan juga gitu ya, banyak orang mungkin juga yang mengganggu konsentrasi kamu dan akhirnya membelokkan jalan kamu sehingga tidak, apa ya, tidak konsisten dalam perjalanan kamu menuju si cita-cita mimpi kamu ini, gitu. Dan mungkin buat beberapa dari kamu, gue pengen apa yang nyata-nyata aja. Gue pengen yang real-real aja. Gue nggak pengen sama orang yang cuman banyak omong doang gitu kan ya, yang aku lihat di sini. Dan mungkin buat beberapa dari kamu, ada orang dari masa lalu mencoba masuk lagi ke dalam kehidupan kamu, atau kamu berpikiran untuk kembali ke dalam kehidupan orang di masa lalu. Terpikir atau dijalankan dengan nyata. Yang aku lihat di sini. Cuman kamu nggak pengen halu gitu loh. Kamu nggak pengen berhayal kejauhan. Kamu, ya kita lihat aja nantinya gimana. Kita lihat aja ke depannya gimana. Gue nggak mau terlalu ngarep yang bukan-bukan. Gue pengen kalau lo ngerasa, kalau ini mengenai ada orang yang kembali ke kehidupan kamu pengen apa ya, bukti, bukan janji gitu loh. Kamu pengen lihat buktinya, bukan cuman dari perkataan dia gitu. Lu nggak perlu ngejanjiin gua segala macem. Gua nggak pengen terlalu berekspektasi terlalu tinggi sama orang ini yang aku lihat di sini. Karena kamu juga sadar bahwa kamu ini juga lagi berusaha gitu ya. Kamu lagi berusaha ini. Buat beberapa dari kamu lagi berusaha benar-benar dalam pekerjaan dan karir kamu dan usaha kamu. Fokus kamu lagi di situ. Dan buat beberapa dari kamu kali, gue lagi nggak ada pikiran untuk pacar-pacaran, untuk romansan gitu ya, asmara-asmaraan. Gue lagi nggak ada pikiran ke situ. Gue pikiran lagi di koin gue. Karena ya mungkin kamu sedang membangun sesuatu. Wih, wih, wih. ini ini buat aku, dua kartu ini sama buat aku ya, secara pribadi dan dari pengalaman aku, reading ya, masing-masing tarot reader pasti berbeda, tapi buat aku selama ini gitu ya, dua kartu ini mempunyai makna yang sama. Ten of Swords dalam keadaan terbalik, Death card dalam keadaan terbalik. Jadi ada sesuatu yang hampir berakhir atau sudah sempat berakhir, tetapi dihidupkan kembali. Dan mungkin ini adalah kamu dengan orang dari masa yang lalu yang mungkin sudah sempat vakum, ataupun kamu ngelihat sudah tidak ada harapan lagi, kamu sudah melihat hubungannya sudah selesai. Tetapi yang aku lihat di sini, berarti ini kamu sedang
berusaha untuk memperbaiki hubungan ini, untuk membangunkan, membangkitkan lagi si hubungan ini. Karena bisa jadi walaupun kalian sudah berpisah, ada satu orang yang masih belum bisa terima gitu ya. Masih belum bisa merelakan hubungan ini harus berakhir. Aku lihat ada rekonsiliasi ini, cuman kamu tidak mau berharap terlalu tinggi, kamu tidak mau berekspektasi terlalu muluk-muluk gitu loh. Dengan apa yang sudah terjadi. Kamu mau berusaha, tapi tidak mau berharap terlalu banyak. Tetapi yang aku lihat di sini, iya, kamu ada seperti punya harapan lagi gitu loh. Cuman yang aku lihat di sini ini karena ini di dalam pembacaan single ya. Berarti kalian sempat break ini. Sempat break. Atau sempat pisah, nggak ngomong, nggak apa gitu ya. Cuman akhirnya mungkin menyadari bahwa gue nggak bisa nggak sama dia. Gue butuh dia, gue pengen dia, gue mau dia, gue sayang dia gitu loh. Tapi buat beberapa dari kamu bisa jadi ini adalah hubungan yang on off. Jadi untuk kamu benar-benar completion ini tidak bisa. Kamu berusaha untuk fokus maju ke depan. Tapi orang ini mungkin selalu berusaha kembali lagi. Ataupun kenangan mengenai orang ini sehingga membuat kamu nggak bisa maju ke depan dan bisa move on gitu ya. Masih sulit untuk menerima, mungkin masih dalam tahap denial. Cuman kalau yang aku lihat ini lebih ke arah, kamu melihat ada harapan gitu ya. Ada harapan kalau gua mau bekerja sama dan mau saling usaha, ini bisa diperbaiki gitu loh. Susut. Ya. Betul. Tadinya sempat nggak ngomong. Dan kamu mungkin nggak terlalu banyak ngomong. Karena kamu pengen ngelihat sebagaimana sih mereka seriusnya. Segimana sih mereka inginnya. For a sort. Tapi kamu masih kayak, gue butuh waktu gitu loh. Gue butuh waktu. Makanya mungkin masih ada di pembacaan single ini. Tapi aku lihat di sini buat beberapa dari kamu, kamu masih dalam tahap pemulihan. Dan mungkin buat beberapa dari kamu masih sulit sekali untuk bisa menerima bahwa hubungan ini harus berakhir. Gitu loh. Dan kamu masih butuh waktu untuk istirahat gitu loh. Karena kamu baru melewati sesuatu yang berat gitu. Four of Cup dalam keadaan terbalik. Iya, udah saatnya kamu ngerasa kayak gue butuh waktu untuk mengambil tindakan-tindakan ini. Gue butuh waktu untuk berpikir. Gue nggak mau sembrono. Gue harus memikirkan. Dan ini mungkin adalah pesannya. Berpikir dulu yang matang sebelum kamu memutuskan sesuatu. Jangan mengikuti impuls, dorongan dari emosi-emosi sesaat gitu loh. Ya, buat mereka. Buat mereka ini belum selesai. Antara kamu dan dia ini belum selesai buat mereka. Walaupun hubungan kalian mungkin sudah tidak ada komitmen, tidak ada tidak ada hubungan, tetapi masih banyak hal-hal yang belum jelas, belum selesai, belum terselesaikan.
Dan mungkin ini adalah saat dimana kalian berusaha menyelesaikan masalah ini. Masih banyak hal yang perlu diberesin gitu loh. Tapi buat beberapa dari kamu sih, ini kamu lagi fokus dengan pekerjaan kamu. Ya, buat beberapa dari kamu ini rasanya ada hubungan tapi tidak ada statusnya sih. Rasanya ada connectionnya gitu loh. Cuman tidak ada hubungan yang jelas. Oke? Virgo, ini readingan untuk kalian yang single, kita lanjut ke yang couple-nya. Oke, Virgo couple, ini adalah readingan untuk kalian di bulan Oktober 2020. Virgo Sun, Moon, Rising, dan Venus. Kita punya Hermit. Virgo being Virgo. Aku lihat di sini mungkin ya, kamu salah seorang di dalam hubungan ini tuh melakukan satu kesalahan dan membuat pasangannya membutuhkan waktu untuk bisa memproses mengenai situasi dan kondisinya, gitu ya. Ini energi lalunya. Tapi aku juga melihat di sini ada orang yang ghosting. Bisa jadi dia mempunyai satu hal yang membuat dia butuh waktu untuk sendiri. Tapi yang aku bilang gak fairnya adalah saat orang ghosting itu dia tidak memberitahukan, tidak memberi kabar, ataupun tidak membiarkan yang satunya lagi tuh kelimpungan dan tidak menentu dan bingung sendiri dan lain sebagainya gitu loh. Seperti menaruh seseorang di dalam situasi yang ngapung entah kemana tanpa satu kejelasan gitu ya, dimana yang ghosting ini punya seperti hak untuk pergi begitu saja tanpa menjelaskan ada apa, sehingga yang satunya lagi kebingungan dan yang satunya lagi merasa perlu diizinkan absen dikarenakan gue lagi banyak pikiran. Buat aku kalau di dalam hubungan, ini sudah dalam hubungan gitu ya, iya nggak fair. Apalagi kalau ghostingnya ya begitu saja gitu loh, ditinggal begitu saja. Dan mungkin buat beberapa dari kamu berbeda lokasi dan saat ini di mana masa pandemi dan segala macam kamu juga tidak bisa bertemu, ataupun kamu misalnya berbeda tempat atau lokasi yang jauh sekali dengan mereka. Kamu mungkin juga tidak punya orang yang bisa kamu minta bantuan gitu ya, untuk mencari tahu keberadaan orang ini dan lagi ada apa, sehingga kamu mengkhawatirkan sesuatu yang juga nggak jelas buat kamu. Khawatirnya khawatir apa? Dan dia lagi gimana? Ada apa dengan dia? Rasa-rasa seperti itu gitu loh. Karena ini loh, The Hermit card sama Seven of Swords. Tapi mungkin ini kamu. Ini kan bisa vice versa ya Virgo. Tapi buat beberapa dari kamu ya, kamu sedang membutuhkan waktu untuk memproses situasi. Karena ada seseorang yang melukai komitmen ini. Kita punya Five of Cups dengan King of Pentacles, ya. Mungkin ada rasa bersalah atau rasa nyesel. Kenapa ya gue selalu memaksakan diri gue terlalu mendominasi hubungan ini. Gue terlalu memaksakan kehendak gue kepada mereka. Dan gue gak membiarkan mereka juga sama-sama gitu loh di dalam hubungan ini. Dan ada penyesalan-penyesalan lain dan mungkin dikala orang ini
hilang gitu ya, dan tidak mau bicara mungkin dengan kamu, ya banyak hal-hal yang membuat kamu tuh, jadi kayak ya introspeksi lah. Apa ya yang gua salah? Apa yang gua salah lakuin? Omongan apa yang gua salah gitu loh. Karena aku lihat di sini ada orang yang berusaha mengatur. Ini juga bisa dikarenakan rasa-rasa menyesal akan terjadinya situasi dan kondisi ini yang kamu sesalkan gitu ya. Kamu lagi mengatur satu strategi mungkin, satu cara, kamu lagi putar otak gimana caranya untuk bisa mengubah situasi ini sesuai dengan apa mau gua. Untuk membuat dia kembali. Knight of Wands. Tapi yang aku lihat di sini, bisa jadi kamu mengharapkan orang ini bisa bisa lebih matang dalam bersikap dan berpikir. Terlebih lagi dalam bidang masalah percintaan. Karena yang aku lihat di sini buat beberapa dari kamu mungkin orang ini gampang ngambek gitu ya, ataupun seenak dirinya aja gitu loh, datang dan perginya. Nih. Cuman buat beberapa dari kamu, bisa jadi kamu berhubungan dengan orang yang mungkin mereka sebenarnya umurnya lebih dewasa daripada kalian, tetapi sikap dan tingkah lakunya masih seperti remaja. Remaja yang punya kebebasan dan merasa bebas, dan aku lihat di sini ya mereka masih belum bisa untuk dipegang ekornya gitu loh. Buat beberapa dari Virgo, mungkin kamu berhubungan dengan seseorang yang ada dalam hubungan kamu saat ini adalah orang yang masih mau main-main, masih mau bebas, masih mau happy-happy, masih mau joy-joy gitu ya. Tetapi ya mereka akan datang ke kamu di saat mereka misalnya membutuhkan sesuatu. Ada sesuatu yang mereka butuhkan, mereka balik. Kamu punya kayak apa ya? Punya banyak rencana gitu loh dengan orang ini. Aku rasanya tuh seperti itu. Mungkin mimpi atau keinginan kalian gitu ya dengan mereka. Dan aku lihat sih ini kayak on off, on off, on off. Dia pergi, dia datang. Iya mungkin karena dia merasa punya satu power ya. Dan mungkin kamu secara langsung tidak langsung seperti memberikan hal itu kepada mereka, power itu, sehingga mereka kayak ya bisa seenaknya saja menggunakannya gitu. Ace of Wands, Nine of Cups. Mungkin dalam hati kamu rasanya gitu ya, pikiran kamu seperti ada yang hilang di dalam hubungan ini. Hubungan ini sudah berubah gitu ya. Rasanya tidak sehangat dulu. Rasanya sekarang seperti mempertahankan sesuatu, tapi kamu ngerasain ada sesuatu yang kurang atau sesuatu yang hilang di dalam hubungan kamu dengan orang ini. Mungkin kamu takut bahwa mereka sudah tidak tertarik lagi atau tidak
tidak punya ketertarikan gitu loh sama diri kamu. Dan mungkin kamu ya banyak hal-hal sebenarnya ya yang membuat kamu tuh jadi apa ya, kurang begitu happy gitu loh dengan keadaan situasi kamu saat ini. The Chariot, the Ace of Cup. Ya butuh pembaharuan sih kalau yang aku lihat ya. Kamunya masih ngerasa stuck, kamu ngerasa stuck ini. Kamu nggak tahu harus ngelakuin apa. Dan ini ya, ada orang yang ya tadi itu menyalahgunakan power, menyalahgunakan posisi, menyalahgunakan kepercayaan juga gitu ya. Kamu mungkin merasa bahwa hubungan kamu nggak kemana-mana dengan seseorang ini. Nggak ada tujuannya. Nggak ada pinpointnya. Tapi kamu punya cinta yang besar sama orang ini. Buat beberapa dari kamu, orang ini mungkin sedang work on, sedang apa ya, sedang juga terpecah konsentrasinya, bukan hanya masalah hubungan, kalau yang aku lihat. Mereka mungkin baru melalui sesuatu kesulitan. Buat beberapa dari kalian ini, Virgo, orang ini baru melalui banyak kesulitan, masa-masa sulit gitu ya. Tapi buat kamu yang tadi aku bilang, ini ada orang yang ghosting, ya mereka tidak mau gitu loh, tidak terima untuk hal itu terjadi. Mereka masih ngelihat ada kans, ada kesempatan, ada possibilities gitu loh, bahwa hubungan ini bisa diselamatkan. Cuman salahnya adalah kalau yang aku lihat di sini, kadang-kadang mereka memaksakan hal-hal yang menurut mereka benar. Kadang-kadang menurut satu orang benar, menurut orang yang lain salah. Nggak seperti itu. Meskipun di dalam hubungan bisa berbeda. Pendapat yang satu misalnya, cara A benar. Pendapat yang pasangannya enggak, salah. Yang benar itu yang J gitu. Nah, hal ini yang perlu mungkin dicari solusinya untuk menemukan jalan tengah yang sama-sama enak untuk kedua belah pihak. Dan kalau apa ya, ilang-ilangan ya tentunya nggak akan menyelesaikan masalah sih. Iya. Dengan ilang-ilangan, nggak mau ngomongin, nggak mau terbuka, iya nggak bisa menyelesaikan masalah. Caranya menyelesaikan masalah adalah menghadapinya. Obviously. Dan ini, aku lihat orang ini akan kembali lagi gitu loh, setelah berpikir. Nah, di sini baru apa langkah berikutnya, apa next-nya. Karena yang aku lihat di sini, satu orang ini masih belum menyerah, masih belum terima bahwa hubungan ini nggak kemana-mana, masih berusaha berjuang kalau yang aku lihat di sini. Oke, Virgo, aku harap dapat diselesaikan dengan bagus dan dengan baik. Buat beberapa dari kamu mungkin ini adalah hubungan jarak jauh. Dan mungkin dikarenakan pandemi ini sehingga kalian tidak bisa bertemu, orang tidak bisa saling berkunjung gitu ya.
Lokasi jauh bisa jadi beda kota, beda negara. Tapi mungkin di dalam perjalanannya hubungan ini ya jadi agak sulit dalam berkomunikasi, dan kalau ada masalah ya susah kalau jarak jauh terus komunikasi nggak dijalin dengan baik. Jarak jauh tapi suka apa ya, silent treatment yang ngambekan terus diem terus atau nggak ghosting gitu ya akan sulit gitu loh. Dan hal-hal seperti itu nggak akan menyelesaikan masalah, akan menambah berat dan akan menambah beban di dalam hubungan kalian. Gitu. Dan kalau begitu ya bisa lama-lama, ya orang kalau digituin terus ya lama-lama terkikis lah. Perasaannya dia, gitu kan. Oke ya Virgo ya, ini adalah readingan untuk kalian. Terima kasih sudah nonton videonya. Sampai ketemu di readingan selanjutnya. Namaste.